Ini saya sekarang. Kak, Iya, hai. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Di sini saya akan bertanya tentang kebersihan. Tentang kebersihan? Iya. Oh iya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Anda apa itu kebersihan? Menurut saya aja ya. Nah, kalau menurut saya kebersihan itu adalah kebebasan di mana seseorang itu merasakan bebas dari kebersihan itu adalah keadaan di mana seseorang merasa bebas dari virus, kotoran, dan bakteri juga dan sejenisnya. Itu adalah sekilas tentang kebersihan menurut saya. Pertanyaan kedua, 1 sampai 10 seberapa penting menjaga kebersihan? Kalau 1 sampai 10 pentingnya menjaga kebersihan itu 10 lah. 10 pentingnya menjaga kebersihan. Karena apa? Karena kalau kita nggak menjaga kebersihan, ya kita akan kotor. Nah, kotoran itu akan masuk ke diri kita. Kalau kita nggak menjaga kebersihan juga, itu akan, ya seperti yang saya ucapkan tadi, akan ada virus, bakteri, kotoran, dan sejenisnya. Kalau kita hidup dengan menjunjung tinggi nilai kebersihan, kalau kita selalu menjaga kebersihan, kita akan terhindar dari virus, kotoran, dan sejenisnya. Nah, selain itu, kalau kita menjaga kebersihan juga hidup kita pastinya akan nyaman, tentram juga. Nah, kalau hidupnya udah nyaman, tentram, pastinya energi positif itu akan datang. Kalau energi positifnya datang, udah pasti insya Allah nggak ada energi negatif. Itu. Nah, kalau energi positifnya datang, kita itu hidup itu rasanya enak aja, enak, terus juga tentram, terus juga kita selalu bersyukur. Itu kalau kita punya energi positif. Jadi kalau bicara masalah kebersihan, penting atau tidaknya, itu sangat penting kalau menurut saya. Nggak hanya dari kata penting itu kurang cukup untuk mendeskripsikan. Bahkan dimanapun udah pasti ada imbauan untuk menjaga kebersihan. Seperti halnya buanglah sampah pada tempatnya. Terus juga dimanapun seperti di lingkungan sekolah, SD, SMP, kita pasti diajarkan untuk piket. Seandainya nggak ada piket, pasti ada cleaning service-nya. Dimanapun pasti ada. Apa manfaat menjaga kebersihan? Manfaat menjaga kebersihan. Nah, kalau bicara manfaat tentang menjaga kebersihan, itu pastinya ada banyak. Tapi saya nggak akan menyebutkan semuanya, menyebutkan sedikit saja. Bicara kalau masalah manfaat kebersihan, disebutkan semuanya, itu mungkin satu buku kurang. Gitu. Dibuat novel pun kayaknya masih kurang. Kalau manfaatnya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya yang seperti saya bilang tadi, bisa terhindar dari penyakit gitu. Nah, kalau terhindar dari penyakit, kita mau ibadah itu pun lancar ya. Nah, contohnya manfaat kebersihan itu apa ya? Kalau ya waktu musim hujan, itu kan biasanya ada kubangan air. Nah, kalau ada kubangan air, kemungkinan akan ada nyamuk yang berkembang biak di situ. Nah, kalau kita membuang airnya, itu otomatis kan nyamuknya kan nggak berkembang biak di situ, ya, iya atau enggak? Ya, nyamuk. Nah, kalau gitu kita akan terhindar dari nyamuk-nyamuk itu. Itu contoh kecilnya. Ya, itulah. Bagaimana cara membudayakan kebersihan? Cara membudayakan kebersihan. Cara membudayakan kebersihan itu yang pertama, kayaknya harus dimulai dari diri sendiri dulu. Ya, dimulai dari diri sendiri dan kalau bisa sejak dini. Nah, kalau bisa sejak dini, dimulai dari jangan mandi pakai air kotor. Jangan mandi pakai air kotor, air mandinya juga 2 kali sehari, itu minimalnya. Nah, jangan pakai air kotor. Biasanya kan ada yang airnya dari toren. Nah, torennya itu pastikan torennya itu bersih airnya. Nah, airnya juga bersih, tempat penyalurannya itu juga harus bersih, kerannya juga harus bersih. Nah, makanya kadang ada kerja bakti membersihkan saluran air. Nah, itu juga penting itu. Nah, apa tadi?
membudayakan ya, Iya. membudayakannya lagi itu. Nah, kalau makanan contohnya ya, makanan itu sayur sebelum dimasak itu lebih baik dicuci dulu, tapi jangan cuci normal enggak ya, cukup dibasuh aja gitu. Nah, terus nyapu juga lebih baik, nyapu budayakan itu pagi sama sore. Nah, budayakan nyapu pagi sama sore itu setiap hari. Jangan lupa itu dipel juga. Sekarang kan alat pembersih kan banyak ya, pel-pelan ada, sapu ada, terus sapu khusus lantai ada gitu. Terus pembersih kaca itu juga ada, kayak pembersih debu yang elektrik. Nah, itu juga ada. Alat pembersih itu banyak sebenarnya, tapi nggak banyak yang menggunakan. Ibaratkan banyak, nggak semua menggunakan gitu. Pesan untuk seluruh individu. Tentang kebersihan ya, ya pesannya singkat saja, jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Ya, ya. Ya, videonya sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.